Hai Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Aku akan berikan kalian general reading ya. Kira-kira situasi kalian ke depannya apa sih? Situasi kalian ke depannya itu bagaimana gitu ya dalam waktu relatif dekat ini. Lalu apa yang akan datang untuk kalian? Tapi ingat, kita hanya membaca energi yang terlihat saat ini sedang berlangsung ya manifestasinya. Lalu kita membaca potensi kedepannya, apa yang akan datang untuk kalian, apa yang akan kalian tarik nih ke hidup kalian. Ya, artinya itu semua masih dinamis, tergantung dari pikiran dan langkah orang yang menjalani gitu. Oke, jadi itu yang bisa aku sampaikan. Ini adalah general reading, tidak harus sesuai atau resonate dengan semua orang di luar sana. Jadi itu aja. Di sini aku akan membacakan ya kira-kira apa yang akan datang untuk kalian. Aquarius, selain kalian di sini aku melihat ada energi Leo ya. Libra, Capricorn. Libra cukup kuat ya. Lalu ada Taurus, ada Aries. Dari tadi ada Aries terus. Ada Sagittarius ya. Oke, ada Pisces. Ya, jadi energi yang kuat itu Leo dan Aries sama Libra ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Aquarius, kalau aku lihat ya, di sini kalian sepertinya sedang bingung memilih ya. Ya, ini bisa tentang cinta, bisa di luar cinta sih. Walaupun kebanyakan di sini adalah tentang cinta ya. Kalian galau, mana yang harus gue pilih? Kalian sudah punya pertimbangan ya. Pertimbangannya kalau orang yang ini itu bagaimana, kalau orang yang itu bagaimana gitu. Karena terlalu banyak pertimbangan dan kalian kayaknya juga mau dua-duanya ya, kalau ada dua gitu ya. Kalian makin bingung. Ya gitu sih, emang kalau orang maunya banyak jadi bingung ya gitu. Itu yang kuliah di sini. Kemudian di sini aku melihat kalian itu sedang mungkin mencari tahu sebenarnya yang bikin kalian bahagia itu apa sih ya. Sebenarnya apa kebahagiaan buat kalian? Kalian kayak menanyakan itu. Kalian itu ingin melakukan sesuatu untuk kebahagiaan kalian, itu jelas lah, semua orang juga mau bahagia, mau berusaha untuk bahagia gitu ya. Nah, di sini aku melihat kalian itu sedang mengejar kebahagiaan kalian. Nah, kebahagiaan dari pikiran kalian ya. Maksud aku kayak gini, kayak gue bahagia kalau gue udah punya pekerjaan ini, punya pasangan yang kayak begini gitu. Nah, gue akan mengejar itu yang aku maksud kebahagiaan versi kalian ya. Karena balik lagi sih ya, bahagia itu tergantung kita melihatnya gimana. Kalau kita melihat happiness itu adalah destinasi, ya kita akan menunggu untuk bahagia, itu pun kalau kita sampai ke destinasi itu ya kan. Ya seperti yang kita tahu, terkadang hal tidak selalu berjalan sesuai yang kita harapkan gitu loh, tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, itulah ya, sesuai yang kita harapkan. Oke. Tapi kalau memandang kebahagiaan itu sebagai proses perjalanan ya, atau kebahagiaan itu bukan destinasi tapi ya perjalanan itu gitu loh, gimana kita membuat itu bahagia aja gitu ya. Jadi kalau orang yang melihatnya seperti itu, melihat happiness seperti itu, ya dia nggak akan menunggu untuk bahagia, dia akan berusaha bahagia saat itu, detik itu ya. Nah, di sini aku melihat itu kayaknya kalian itu sedang menganalisa gitu. Kebahagiaan ini sebenarnya mungkin bukan kebahagiaan, tapi kayak impian ya. Balik lagi, yang namanya impian kan lekat dengan kebahagiaan dong ya. Impian gue ini. Kalian atau siapapun itu punya impian seperti itu, pasti kalian juga akan bahagia kalau mendapatkan impian kalian itu. Tapi tunggu dulu gitu ya. Awalnya orang berpikir seperti itu. Tapi begitu dia sudah mendapatkan impiannya gitu ya, misalkan punya pasangan tajir gitu ya. Oke, lo dapet pasangan tajir. Ternyata nggak lantas lo bahagia juga ternyata ya. Maksudnya ternyata lo nggak lantas lo selalu bahagia di situ.
lo harus survive juga, harus berusaha juga untuk menciptakan kebahagiaan di dalam hati yang bisa lo rasakan gitu. Awalnya lo mikirnya dari pandangan ya, oh gue akan bahagia nih kalau gue punya pasangan kayak gini gitu. Oh udah dikasih nih sama semesta pasangan kayak gini. Oh ternyata apa yang dulu gue pikir itu adalah happiness, isinya ternyata gak juga ya. Gue tetap harus struggle untuk bahagia, karena saat mendapatkan itu ada juga konsekuensi yang mengikuti gitu loh. Memang gak semudah itu kan. Tiap pilihan ada konsekuensinya. Mungkin kalian mendapatkan impian kalian, tapi ingat, tetap ada konsekuensi di baliknya gitu. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Awalnya terlihat mudah, tapi ya orang masih harus bahagia juga kan. Maksudnya masih harus berusaha juga untuk bahagia, karena ya itu tadi, bahagia itu sebenarnya di mindsetnya gitu loh. Tergantung mindsetnya gitu. Mungkin yang dia anggap itu adalah kebahagiaan dulunya ya, itu sebenarnya obsesi. Bisa jadi kayak gitu ya. Begitu udah mendapatkan, oh kok gue merasa tetap hampa ya. Akhirnya dia hanya loncat dari satu obsesi ke obsesi lain. Tapi selalu merasa hampa ya, karena ya ya itu gitu loh. Bahagia itu tergantung dalam dirinya sih memang ya. Tapi ngomong-ngomong soal kebahagiaan, itu memang ada kaitannya dengan perjalanan spiritual orang. Sampai seseorang itu menemukan sudut pandang happiness buat dia itu apa sih? Gitu. Oh ternyata ya, muter-muter happiness itu sebenarnya udah ada dalam dirinya. Hanya dia gak menyadari itu gitu. Ya ada dalam dirinya gitu ya kan, itu mindsetnya gitu kan. Maksudnya gini loh, ya seperti yang aku bilang tadi, happiness itu adalah menginginkan apa yang sudah dimiliki gitu. Ya gitu sih. Jadi apa yang sudah dia miliki sebenarnya bisa lah ya, maksudnya bikin dia bahagia gitu ya. Kok agak bingung juga ya gue jadinya. Tapi maksudnya gini loh, kalau dia merasa, tergantung sih sebenarnya situasi orang itu kayak gimana gitu. Kalau dia terjebak di hubungan yang toksik ya, dia harus keluar dari hubungan toksik itu gitu loh. Jadi intinya untuk bahagia dia butuh dirinya sendiri gitu loh ya. Gitu. Nggak menggantungkan orang lain kan. Nggak menggantungkan orang lain. Dia harus menggantungkan kebahagiaannya pada dirinya sendiri, itu loh yang aku maksud. Dia sudah memiliki itu gitu ya, dirinya. Dia memang harus memulai dari dirinya, mencintai dirinya dulu. Dari mencintai dirinya, kalau orang itu sudah oke dalam self love, nanti dia akan otomatis tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Di situ dia akan menemukan kebahagiaannya gitu. Jadi ya itu yang aku bilang, kebahagiaan itu memang perjalanan, lekat dengan perjalanan spiritual seseorang gitu ya. Seperti itu. Oke. Iya, dan ngomong-ngomong soal bahagia dan hubungan yang toksik ya, contohnya ya memang sih, bagaimana orang itu mau bahagia kalau dia terjebak di hubungan yang toksik. Betul ya, tapi kalau dia sudah paham soal self love, dia kan selalu cari jalan kan, bagaimana membawa dirinya itu ke tempat yang sehat ya, ke tempat yang nyaman, bagaimana berusaha menciptakan kenyamanan untuk hidupnya. Dan kenyamanan itu nggak selalu tidak selalu berkaitan dengan materi ya. Maksudnya orang itu kayaknya udah punya banyak hal di dalam rumahnya, tapi kok dia merasa nggak nyaman di situ. Ya iya, ternyata di rumahnya itu atmosfernya nggak sehat gitu. Misalkan di dalam rumah itu dia harus di dalam rumah itu dia merasa tertekan, atau dia terjebak di hubungan yang toksik, akhirnya dia nggak nyaman. Dia harus cari tempat yang nyaman ya. Kalau dia rasa hubungan itu terus menekan dia terus, atau situasi itu terus menekan dia gitu kan, ya dia harus mencari jalan keluar dong ya. Artinya dia nggak menggantungkan seluruh hidupnya itu ke orang lain, termasuk kebahagiaannya gitu. Oh jadi gitu loh ya, semoga paham ya, aku jadi ribet sendiri ya. Contohnya kayak gitu. Jadi ya kembali ke mindsetnya, kayak bahagia itu, happiness itu ya perjalanan itu gitu loh. Gue menjalani situasi ini, gue tertekan di hubungan yang toksik, gue nggak bahagia di sini, gue harus jemput kebahagiaan gue gitu ya. Maksudnya nggak menunggu seseorang menyelamatkan gue gitu. Jadi ya
Oke, gue harus bahagia, bagaimana caranya gue bahagia, gue harus keluar dari situasi toksik ini gitu ya kan. Ya itu, pokoknya intinya gitulah ya. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk membuat dia bahagia, dan itu memang tidak berbanding lurus dengan materi seseorang sih ya, karena ya ini udah sering aku katakan gitu, orang di luar sana ada yang kayaknya sudah serba wow gitu loh hidupnya ya kan, terlihatnya sudah sempurna di luar, tapi ya dia terjebak di penggunaan narkoba gitu kan, kasus narkoba kayak gitu contohnya gitu. Itu ngomong-ngomong soal kebahagiaan ya, terus di sini aku melihat apa ya, aku ngerti, kalian itu kayaknya sedang terikat apa ya, terikat pada seseorang, tapi terikatnya ini karena desire ya. Jadi aku melihat di sini adalah orang yang sulit melupakan seseorang, sulit melepaskan seseorang ya, sulit move on dari seseorang karena dia masih apa ya, masih punya desire yang besar sama orang itu gitu. Jadi ya mungkin pertama ini kebanyakan bisa jadi soal apa ya, ya macam-macam ya, apakah ini materi, seks, atau entah apa, atau obsesi untuk memiliki gitu, bisa jadi gitu ya. Jadi orang ini sebenarnya ingin, ya orang ini bisa aja kalian ya, orang ini sebenarnya ingin melupakan orang ini sebenarnya ingin melupakan orang itu loh ya kan. Aku melihat orang yang ada di sini sebenarnya ingin melupakan seseorang itu loh ya, yang saat ini sedang mengganggu pikirannya gitu. Tapi dia agak sulit melupakan karena dia selalu terbayang-bayang gitu loh. Jadi kayak sulit lepas gitu sulit lepas aja dari orang itu gitu. Terbayang-bayang apa itu? Apakah seperti yang aku bilang soal materi, seks, atau ya obsesi aja gitu. Ya jadi kayak ini kebanyakan sih mungkin, bukan kebanyakan, sebagian mungkin kayak seks itu juga bisa loh. Ya jadi atau mungkin kayak keberadaan orang itu aja gitu, atau dekapan orang itu bisa jadi. Intinya itu yang benar-benar apa ya, yang dia inginkan gitu. Ya dianggap itu adalah kenikmatan gitu, dan dia sulit melupakan kenikmatan itu gitu loh. Nah balik lagi, ini juga general reading, situasinya ya macam-macam di luar sana. Kenikmatan apa? Apakah seperti yang aku bilang tadi ya, kira-kira ya itu gitu. Jadi ini kayak orang yang gue udah gak bisa makan nasi padang nih karena kolesterol banget gitu. Aduh tapi gue sulit banget nih move on dari nasi padang gitu kan. Aduh sulit banget, tiba-tiba lagi kerja gue kebayang-bayang nasi padang ya kan, lagi makan kebayang-bayang nasi padang, padahal gue udah gak boleh nih makan nasi padang gitu kan. Dokter udah tidak mengizinkan gue makan nasi padang gitu. Tapi ya ampun, senikmat itu loh nasi padang, sampai susah gue lupain gitu. Jadi ini orang yang berusaha move on dari nasi padang. Contohnya, aku hanya ngasih contoh nasi padang, tapi situasi kalian ya di sana sesuaikan aja gitu ya. Jadi dia harus move on dari nasi padang, cuman dia sulit gitu loh. Sebegitu nikmatnya di mata dia, di pikiran dia, di memori dia soal nasi padang gitu. Desire-nya dia terhadap nasi padang itu sebesar itu gitu loh. Dia sulit mengenyahkan itu gitu. Jadi ini orang yang masih baru awal-awal sedang berusaha move on gitu. Ya, jadi kayak orang yang mau jadi vegetarian gitu lah misalkan. Dia berusaha untuk gak makan daging gitu kan. Awal-awalnya mungkin dia agak sulit, ya kan, berusaha untuk melepaskan entah ketergantungannya sama daging atau gimana gitu ya. Tapi ada orang yang emang nggak suka daging juga sih. Cuman maksudnya gini, waktu awal-awal mungkin itu terasa sulit gitu ya, tapi lama-lama dia juga udah
nggak tertarik sama daging, bisa jadi kayak gitu ya. Ya ini aku ngasih contohnya nasi padang aja yang gampang ya gitu. Aku melihat di sini kayaknya Aquarius sedang berusaha move on dari kenikmatan itu gitu ya. Aku sih menggambarkannya nasi padang, tapi tentu kenikmatan itu macam-macam ya buat Aquarius, Sun, Moon, Rising atau Venus gitu, nggak harus nasi padang gitu. Mungkin ketergantungan kalian atau obsesi kalian pada seseorang itu bisa jadi gitu. Oke, nah kemudian di sini aku melihat kalian itu kayaknya lagi struggle, lagi berjuang banget. Jadi sebenarnya dalam diri kalian itu nggak puas. Masih ada hal-hal yang kalian inginkan, ya itu wajar lah, namanya juga manusia. Cuman kalian itu kondisinya bener-bener kayak nggak puas aja sama hidup kalian gitu. Aku nggak bilang kalian kurang atau kalian oke lah, aku nggak bilang kalian kurang gitu ya. Cuman kalian serba nggak puas aja dengan hidup kalian gitu. Di luar itu kalian berusaha mungkin kelihatan baik-baik aja, kelihatan bahagia, kelihatan manusia yang paling beruntung, bisa jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam diri kalian itu sedang struggle, berjuang banget untuk bahagia, untuk puas dengan apa yang kalian miliki dan apa yang kalian jalani. Kayaknya kalian sedang nggak puas dengan hidup kalian, itu yang kulihat di sini. Dan ini memang ada kaitannya sama ini gitu ya. Yang lebih gampang lagi aku akan gambarkan dengan nasi padang ya. Jadi ini kayak, oh gue tuh udah makan enak loh sebenarnya, cuman kok kayaknya gue nggak bahagia ya, gue nggak puas dengan apa yang gue makan gitu loh. Iya, karena yang gue inginkan adalah nasi padang gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Terus apa sih yang akan datang untuk kalian? Apa ya di sini? Ini semua tergantung sama kalian sih kalau aku lihat ya. Semua tergantung sama kalian. Karena kalian sendiri juga masih bingung kalau aku lihat di sini. Jadi apa yang akan datang ya aku nggak bisa menjawab jadinya, karena kalian itu kayak belum memberikan aksi yang berarti di sini. Jadi kalian belum menarik sesuatu kuat ke hidup kalian selain kebingungan gitu. Karena kan kalau aku mau membaca apa yang akan datang ke hidup kalian, itu aku melihat apa sih sebenarnya yang sedang kalian tarik dan apa yang berhasil atau dalam proses penarikan ini gitu yang akan datang ini gitu loh ya. Nah ini kalian kayaknya belum melakukan aksi yang berarti untuk kebingungan kalian ini. Jadi ya masih di tempat gitu ya. Sorry banget, aku itu yang bisa aku sampaikan gitu ya. Jadi ya kayak gitu sih. Oke. Sebenarnya mungkin aja kalian bisa menarik seseorang yang kalian inginkan ya kan. Tapi kalian ini masih dilema di antara dua pilihan gitu. Ya mungkin bisa jadi ada kelahiran di sini. Balik lagi nih juga general reading ya kan. Kelahiran apapun bisa aja ya. Maksudnya gini, kalau ngomongin kelahiran itu pertama ya beneran itu bisa jadi kelahiran ya kan. Atau mungkin ya itu bisa jadi project atau apapun itu di bidang pekerjaan gitu ya. Cuman sih intinya kalau kalian bingung soal cinta atau soal pekerjaan, aku melihat ya kalian masih stagnan ya. Maksudnya itu loh, kalian kayak nggak melakukan tarikan yang berarti. Jadi belum ada yang terlihat benar-benar berproses datang ke arah kalian gitu. Kayak ini menunggu kalian untuk melakukan sesuatu memang gitu. Ya, jadi masih stagnan lah intinya kalau aku lihat ya. Oke, ya itu semua kembali sama kalian lah. Bisa juga kalau memang kalian mau cinta, sebenarnya ada juga sih potensi ini, tapi kan semua kembali sama kalian. Karena aku melihatnya kalian juga sih yang membuat ini jadi nggak kemana-mana gitu ya. Lanjut aja ya, ini pesan dari universe ya untuk kalian. Seseorang akan sukses jika melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan jiwanya, karena itu bisa menjadi cermin life purpose.
Passion bisa menjadi indikasinya karena itu yang menuntun seseorang menuju life purpose dan kesuksesan hidupnya. Seseorang akan sukses jika melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan jiwanya. Oke. Nah, ini buat kalian yang bingung soal cinta atau pilihan tadi. Pilihan ini bisa cinta, bisa pekerjaan ya. Kalian pilih aja sih sebenarnya yang sesuai dengan keinginan kalian. Oh, mungkin kalian mikirnya gini, ya gue sih inginnya itu, tapi kan gak semudah itu juga gue bisa sama yang itu. Mungkin gitu kali ya. Ya itu semua kembali sama kalian. Memang kekuatan mental orang itu diuji dengan pilihan-pilihan yang sulit. Pilihan emang gak selalu mudah gitu ya. Pilih aja yang kalian inginkan dan resikonya bisa kalian tangani gitu aja ya. Itu pesannya buat kalian yang dilema gitu kan, mau memilih yang mana. Nah terus ini mungkin ada kaitannya sama ini ya. Jadi ketika seseorang benar-benar mencintaimu, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka temui, perasaannya terhadapmu tidak akan berubah ya. Jadi cinta sejati itu tidak bisa dicuri ya. Soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Ya ini buat jawaban kalian juga yang dilema soal cinta tadi kan, karena yang paling kuat ini soal dilema ya. Ya itu sih. Jadi kalau kalian benar-benar menginginkan orang itu atau benar-benar menginginkan pilihan atau pekerjaan itulah misalkan ya, apapun itu gitu ya, pilihan itu gitu. Kalian mau berusaha mengalihkan ke pilihan yang lain, pada akhirnya kalian hanya akan merasa terkuras gitu loh. Karena kalian kayak terus membohongi diri kalian dan hidup dalam kebohongan. Itu yang kulihat di sini, oke? Jadi ya itu yang bisa aku sampaikan. Good luck buat kalian, semoga bisa dapat jawaban yang terbaik, oke? Bye Aquarius.